Moji adalah salah satu tokoh filsafat Cina kuno. Ia hidup pada akhir abad 5-4 sebelum Masehi. Kemungkinan berkembang tak lama setelah kematian Konfusius dan tak lama sebelum kelahiran Mencius. Ketika muda, dia belajar di sekolah Konfusianisme, tetapi segera berpaling dari ajaran ini dan melancarkan serangan hebat terhadap Konfusianisme. Ia menjadi pengkritik utama ajaran Konfusius dan Taoisme. Dia menyebarkan ajaran tentang cinta universal yang saling menguntungkan. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mencegah peperangan ofensif. Ajarannya diringkas dalam 10 tesis dalam manuskrip Mozi. Pokok tesisnya yang terkenal adalah manusia mempunyai kewajiban memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam semangat cinta universal, dengan tidak membedakan aku dan orang lain, teman atau orang asing, semua adalah setara. Mozi dan pengikutnya merupakan orang pertama yang membuat argumentasi dan perdebatan filosofis di China. Seperti Socrates, Mozi merupakan orang pertama yang mengadakan penelaahan filosofis objektif tentang standar dan objektivitas moral dan memberikan argumentasi epistemologis. Filsafat Mozi bukan mendasari ajaran filosofis moral dari prinsip moral tertinggi, tetapi pencapaian standar moral yang tetap. Mozi mendirikan komunitas kuasi religius dan paramiliter, membantu negara-negara kecil yang terancam dari negara-negara besar. Ia ahli dalam teknologi persenjataan dan dalam membangun peralatan pertahanan, melatih murid-muridnya untuk menggunakannya dengan baik. Dia memiliki ratusan pengikut, banyak di antara mereka menjalankan ideologi anti perang dan membantu dalam peperangan defensif. Dia dan para pengikutnya mempraktikkan gaya hidup keras. Mereka mengenakan pakaian kasar, menghindari harta benda pribadi, dan sering bepergian untuk membantu orang lain. Mois membentuk organisasi yang kaku, berwibawa, bertindak seperti komandan militer. Meskipun komunitas Mois akhirnya dimusnahkan oleh dinasti Qin 221 sampai 206 sebelum Masehi, konsep pemikirannya mempengaruhi para pemikir China. Para Mois sesudahnya menuliskan banyak teks tentang logika, geometri, optik, dan mekanik. Pandangan Mois tentang meritokrasi dan kebaikan umum membentuk pandangan filsafat politik dan keputusan kenegaraan pada dinasti Qin dan Han 202 sebelum Masehi sampai 220. Bersama dengan kaum Konfusianis Rujia, Mois merupakan salah satu dari dua aliran besar pemikiran. Sama dengan kaum Konfusianis Rujia, Mois merupakan salah satu dari dua aliran besar pemikiran pada periode musim semi dan musim gugur 403 sampai 221 sebelum Masehi. Untuk beberapa waktu, Moisme dan Konfusianisme dipandang sebagai dua aliran dominan di China. 10 tesis Mois adalah 10 pokok pikiran Mozi yang masing-masing terungkap dalam 3 esai. Ketiga esai ini dinamakan bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Salah satu tesis Mozi yang menjadi fokus bahasan di sini adalah cinta universal. Cinta universal merupakan tesis khas atau jantung filsafat Mozi, sekaligus sebagai kritik langsung terhadap ajaran Konfusianisme tentang cinta dengan perbedaan. Menurut Mozi, kekacauan dunia terjadi karena rakyat cenderung bertindak untuk kepentingan diri sendiri sehingga mengorbankan orang lain. Masyarakat madani tercapai bila orang tidak lagi membeda-bedakan melainkan saling memperhatikan satu sama lain. Mozi mengkritik konsep cinta yang digagas Konfusius. Konsep cinta Konfusius parsial, berpihak, syarat cinta relasional dimulai dari keluarga. Bagi Mozi, gagasan Konfusius membuat orang sangat terikat pada kelompok sendiri. Akibatnya, orang dapat mengorbankan orang lain demi keluarga atau kelompok sendiri. Karena itu, Mozi menggagas cinta universal. Cinta universal berarti mencintai semua orang, anggota keluarga dan orang asing secara setara. Menurut Mozi, laki-laki harus benar-benar mencintai anggota keluarga dan negara lain, dengan cara yang sama seperti mereka mencintai anggota keluarga dan negara mereka, karena semua sama-sama makhluk Tuhan dan umat Tuhan. Pendeknya, cinta universal Mozi tanpa syarat, semua adalah setara, memperlakukan orang lain sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Keberpihakan harus diganti dengan universalitas. Menurut Mozi, bencana di dunia berasal dari kegagalan manusia untuk saling mencintai secara universal. Menurutnya, tugas orang-orang benar adalah memberi manfaat bagi dunia dan melenyapkan bencana. Bagi Mozi, bencana terbesar adalah serangan terhadap negara-negara kecil oleh negara-negara besar, gangguan terhadap keluarga-keluarga kecil oleh keluarga-keluarga besar, tekanan terhadap pihak yang lemah oleh pihak yang kuat, sikap sebenang-benang terhadap minoritas oleh mayoritas,
penipuan terhadap orang yang berpikiran sederhana oleh orang yang berpikiran licik, dan penghinaan terhadap orang-orang biasa oleh orang terhormat. Inilah kemalangan-kemalangan dunia. Semua penyebab bencana ini terjadi karena sikap membenci dan sikap melukai orang lain. Jika kita menggolongkan orang-orang di dunia yang membenci orang lain dan merugikan orang lain, apakah kita menyebut mereka sebagai kelompok yang bersikap universal atau diskriminatif? Kita tentu akan mengatakan bahwa mereka adalah diskriminatif. Dengan demikian, jika diskriminatif terhadap orang lain adalah penyebab bencana-bencana utama di dunia ini, maka diskriminatif adalah salah. Cinta universal dan prinsip utilitaris. Dengan saling mencintai, kedua pihak saling diuntungkan. Manakala setiap orang memandang negara-negara lain sebagai negaranya sendiri, yang lain dipandang sebagai diri sendiri, memandang rumah-rumah orang lain sebagai ia memandang rumahnya sendiri, maka siapakah yang akan menyerang, merusak, dan mengganggu yang lain? Moji mengatakan, jika negara-negara dan kota-kota tidak saling menyerang dan tidak saling merebut satu sama lain, dan bila kelompok-kelompok dan individu-individu tidak saling mengganggu dan tidak saling merugikan satu sama lain, apakah hal itu suatu bencana atau manfaat bagi dunia? Kita tentu mengatakan ini adalah suatu manfaat. Maka dalam hal ini, bukankah sikap semesta yang timbal balik merupakan penyebab kemanfaatan utama di dunia? Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa prinsip semesta atau cinta universal adalah benar. Meskipun Moji mengkritik gagasan Konfusius seperti cinta, kemewahan, keindahan, seni, dan musik, dia tidak menganggap semuanya itu buruk atau per se. Semuanya adalah suatu hal yang baik, hanya harus ditempatkan pertama-tama pada apa yang fundamental, yakni kebutuhan orang banyak, dan hal-hal itu pada tempat kedua. Moji mengajak setiap orang tanpa kecuali untuk bekerja keras dan mempraktekkan penghematan. Ini tidak berarti bahwa dia tidak tahu peningkatan kehidupan sebagai sesuatu yang baik, tetapi dia hanya mau mengatakan bahwa yang harus dicapai untuk setiap orang adalah kehidupan ini lebih dahulu. Kemanusiaan dan kehidupan bersama yang damai dan harmoni terwujud apabila cinta universal mengakar dalam setiap pribadi. Moji mengajak setiap pribadi untuk melepaskan diri dari pasungan egosentris, klasifikasi, kategorisasi, parsialitas, golongan yang cenderung mengabaikan dan merugikan yang lain. Meruntuhkan cinta kotak-kotak, sekat dan batas yang sering memisahkan dan saling menjauh. Cinta universal mencintai yang lain tanpa melihat perbedaan. Karena itu, dunia, negara, manusia damai dan harmoni menjadi mungkin apabila setiap orang mampu mencintai yang lain tanpa syarat, melihat yang lain setara. Cinta universal membangun dunia bersama yang lebih baik, damai dan harmoni. Terima kasih.